Nah, sanitasi di Jakarta ini kalau terkait dengan IPLT, lumpur tinja, itu kita lihat seperti bom waktu. Bom waktu mana limbah itu dengan sendirinya akan menyebar ke tanah, menyebar ke penduduk. Baunya ini Semua nggak ada di sini sepi tank. Kita masih buang ke kali. Dari pertama dibangun udah buang ke kali sepi tanknya. Ya guys, kita mulai kloter yang kedua, penyedotan di rumah Pak Muniri. Dalam penyedotan sebelumnya kalau bau emang bau ya. Kan kita apa ya namanya kerja di kotoran ya, udah pasti bau. Dan sedangkan orang yang lingkungannya aja ketakutan, apalagi kita yang langsung kerja langsung kan gitu. Buruknya yaitu pernah kejadian di mana Pak? Ragunan Mas kita aja. Hah? Ya masalah lingkungan lah itu, ya itu tadi istilahnya parkir lewat selang nggak boleh sama tetangga, ya ada juga kriteria gitu. Tapi itu mah yang nggak udah di lapangan ya. Jadi orang kantor kan juga nggak tahu. Istilahnya yang penting kita kerjain, pelanggan puas, sama-sama enak, udah selesai, jangan ada masalah lagi. Pokoknya puas lah gitu. Kalau selama ini nggak sama sekali kalau rumah tangga. Tapi kalau contohnya MCK pasar, terus stasiun terminal itu masih Asli. ada kebayangan. Asli, Bayangin. soalnya asli. Pokoknya asli itunya. Kalau rumah tangga kurasa enggak. Saya bagi saya enggak. Antara buangnya juga antara rumah tangga sama pasar kan lain itu. Baunya ini Enggak, kalau rumah tangga gini, kalau rumah tangga emang sama-sama ditutup. Kalau rumah tangga kan sekedar itu lubang itunya muat dari selang kita masuk sedot aja. Kalau MCK atau itu kan kadang itu penuh telat dia telat pesen nggak taunya luber udah bener-bener asli itu. Itu asli tinja. asli. Maksudnya nggak hitam nggak apa tetap asli dari keluar langsung lebarnya. Gitu. Uning itu mah. Ya, itulah. Pernah kejadian itu aja. Pernah saya ini ya. juga pernah kejadian itu ada itu. Terus stasiun Manggarai itu emang kan itu asli ininya. Bukan utuh, tetap masih belum keolah. Bertahun-tahun kan pasti udah hitam, udah bakteri banyak kan, udah bercampur aduk. Kalau itu kan emang asli-asli udah hancur tapi keluarnya masih ini gitu, masih berbentuk kuning gitu aja. Kayak Betul. bubur katul lah bahasa Jawanya. Nah, ini jadi mobil datang, dipisahkan aja di sini, jadi disaring aja, sifatnya masih manual. Disaring sehingga nanti pada saat dia dibutuhkan proses berikutnya udah bersih seperti kolam berikutnya. Nah, kapasitas penerimaan di sini itu 300 kubik per hari untuk konvensional. Di sini waktu tempuh itu bisa 8 hari sampai 10 hari. Jadi dari sini saring, pindah kolam berikutnya, pindah kolam berikutnya, ke kolam berikutnya, pindah lagi. Nah, di sini juga ada sistem pemisahan nanti di pompa. Kita lihat selatnya yang tadi di belakang tadi, nah, itu lumpurnya, ya kan? Nah, airnya itu ke kolam anaerobik yang ujung. Nah, disitulah mulai kita bicara proses airnya. Untuk konvensional ini karena dia mengandalkan matahari, nah, dia fungsinya ada 2 orang operator di konvensional. Mataharinya buat apa sih, Pak? Ya, untuk membantu secara biologis bakteri sehingga nanti dia perubahan-perubahan itu terlarut. Jadi konvensional ini diolah secara biologis. Jadi mengandalkan matahari. Kalau musim hujan itu kadang kita kerepotan karena kita harus menunggu lama nih perubahan airnya melalui pemeriksaan.
Nah, inilah penerimaan sistem mekanis. Nah, dengan kapasitas ini di sini daya tampungnya kalau tadi 300, yang mekanis ini 600 kubik per hari. Wow. Besar. Iya, ya. Teknologinya ini tadi dia SHP, Slot Adjustment Plan. Jadi penerimaan melalui corong, pemisahannya ada di dalam itu terlihat. Nanti sampai kerikil, kalau tadi kan satu tuh pemisahannya, satu tempat. Tapi kalau di mekanis, dia masing-masing nih kerikil, batu, dia ke tangki depan nih. Nah, sampah nanti di dalam nih kita lihat pisah. Ini sampah, ini lumpur padat di dalamnya. Nanti kita masuk ke dalam, lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasil dari pemisahan yang di sini, masuklah di kolam berikutnya, kolam belakang. Nah, hasilnya itulah yang diolah nantinya untuk menjadi baku mutu. Itulah yang diolah yang menggunakan media tadi polimer. Tapi sebelumnya di tempat penerimaannya harus dipisahkan. Ini yang berteknologi. Ini jadi kerja mekanis yang di sini ini hanya 1 hari. Nah, sanitasi di Jakarta ini kalau terkait dengan IPLT, lumpur tinja, itu kita lihat seperti bom waktu. Bom waktu mana limbah itu dengan sendirinya akan menyebar ke tanah, menyebar ke penduduk. Karena apa? Septic tank di Jakarta ini hampir rata-rata sudah rusak. Sehingga terkait dengan air tanah, kali, itu penyebarannya sudah nyampe kemana-mana. Tinggal bagaimana pemerintah daerah, khususnya PDPAL yang ditunjuk, ini mengatasi limbah yang sudah berdampak tinggi saat ini. Seperti dia akan mencemarin semua lingkungan, karena tadi masyarakat identik dengan septic tank yang lama disedot makin senang. Padahal itu menyebabkan rembesan limbah ke tetangganya. Semua nggak ada di sini septic tank. Kita masih buang ke kali. Dari pertama dibangun udah buang ke kali septic tanknya. Ya, kalau saya mau bikin septic tank di rumah, ya butuh dana dong. Sementara aku buat anak-anakku aja nggak cukup uangku. Kalau bikin ini septic tank, ya didanai loh dari pemerintah. Saya sendiri nggak sanggup mau bikin septic tank dana sendiri ya. Tapi kalau ada bantuan saya akan bikin. Kekhawatiran, ya penyakit itu satu penyakit. Habis itu kita juga ya bau. Misalnya nih kita mau makan, kita lihat kotoran, itu bau loh. Mati kita tidur di kamar, walaupun kita udah pasang apapun bau masuk ke kamar dari air limbah. Semua sama merasakan yang kayak kami yang di pinggir kali ya, bau, kotor, semualah. Bau dan kotor, mengganggu banget. Mengganggu lah. Apalagi musim kemarau, baunya bau banget. Saya di sana dulu memang punya, ya kan. Terusnya pengalaman kita di sana punya septic tank. Setiap banjir kan ini kan tempat ini emang banjir ya. Kalau banjir lah itu meluapnya ke rumah. Nah gimana dong ya solusinya? Nah saya lihat warga sini malah memang banyak yang dari turun-temurun buangnya ke kali. Pas saya pindah ke sini kata saya, entar kalau banjir lagi gimana ya gitu ya. Iya benar, emang kita juga udah sadar sekarang pengen juga seperti itu ya, tapi solusinya itu biar apa ya, biar kalau banjir gitu itunya nggak naik dari apa, dari kloset itu ya, naik Mbak, gimana jodoh solusinya. Saya pengalaman di sana ya, karena rendah ya, tanah kita itu rendah, banjir sampai segini lah, itu ruber kemana-mana, jadi gimana kan, mendingan buang ke kali, jadi kan langsung kemana gitu ya. Ya gitu. Permasalahannya di sini satu ya banjir ya itu. Jadi memang sudah ada
di sana depan itu sudah ada pembuangannya ke sana, arah ke kali itu. Banyak emang warga sini. Sanitasi di wilayah Ciracas memang kalau saya bilang belum baik lah, belum optimal. Karena memang Ciracas ini spesifik sekali dilintasi kali yang cukup besar, Kali Cipinang, dan ada sekitar 18 saluran penghubung. Itu sangat potensial untuk warga kita buang hajatnya ke situ. Apalagi dari beberapa informasi memang itu mereka punya rumah sudah cukup lama turun-temurun di situ dan tidak punya septic tank. Mereka itu punya kamar-kamar mandi, tapi toiletnya langsung langsung sambung paralon langsung ke kali begitu. Kenapa begitu? Ya karena memang sudah cukup lama mereka bertahun punya rumah di bantaran kali. Mungkin ya untuk memotong kos unit buat septic tank mungkin jadi berat. Akhirnya mereka mudahnya ya sudahlah, cari mudahnya saja, dari toilet langsung disambungkan paralon langsung ke kali. Dan bisa jadi kan memang sepanjang itu juga banyak juga, akhirnya mereka ikut-ikutan lah gitu. Alisan itu biasanya terkait masalah biaya ya. Sejak awal program dilakukan, saya memang target malah justru target saya itu awal 2021. Cuma karena pandemi COVID, ya target saya 414 ini harus selesai di tahun ini, akhir tahun ini. Sehingga awal tahun depan 2022 sudah, insya Allah saya harapkan Ciracas sudah clear, tidak ada yang buang lagi ke saluran. Harapan saya seperti itu. Makanya saya maksimal. Ya makanya oleh karena itu saya juga mohon dukungan dari Kementerian PUPR, dari Paljaya, ya. Juga syukur-syukur ada swasta yang bisa membantu kita untuk mempercepat, bukan mengurangi tapi menyelesaikan, sehingga 414 itu selesailah akhir tahun ini. Harapan saya begitu. Tapi kalau tidak selesai, ya kita akan maksimalkan nanti di awal tahun. Buat saya sendiri belum pernah, mau RT, mau dari manapun belum pernah arahan tentang septic tank. masih ada mobil satu nggak yang buang di konvensional?